Roh Kudus, Engkau, Guru kami yang agung, biar Roh-Mu yang kudus mewahyukan kepada kami akan apa yang harus kami kerjakan, akan apa yang harus kami perbuat di tahun ini. Tanpa anugerah-Mu, kami tidak mungkin bisa melangkah. Tanpa hadirat-Mu, tidak mungkin kami bisa pergi kemana-mana. Berbicaralah kepada masing-masing kami ya Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang sedang di rumah. Kami menantikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu, dan hamba berdoa supaya apa yang dilepaskan hanya apa yang berasal dari hati Tuhan saja. Buang perkataan yang tidak perlu, yang sia-sia, yang bukan berasal dari Tuhan, sehingga hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan yang boleh dilepaskan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, menyediakan seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa, firman yang ditaburkan boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Thank you praise and worship. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Happy New Year untuk kita semua. Banyak yang masih holiday, banyak yang belum bangun juga ya. Tapi saya bersyukur, saya senang lihat saudara, and saya percaya ini adalah keputusan yang sangat baik sekali untuk saudara mencari Tuhan di hari pertama di tahun ini. Saya harus ingatkan bahwa sebenarnya bagi Tuhan tidak ada New Year saudara ya. Sebab bagi Tuhan itu semuanya sama, yaitu now, yaitu sekarang ini. Hanya manusia yang dibatasi oleh waktu. So, sangat tepat kalau kita datang kepada Tuhan, sebab Tuhan yang tahu semuanya. Bagi Tuhan tidak ada masa lalu, bagi Tuhan tidak ada masa depan. Nah, saya berdoa supaya apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan di keluarga ini, di komunitas ini menjadi pesan yang saudara bisa bawa pulang sebagai pedoman, sebagai pegangan di sepanjang tahun ini. Saya mau berangkat dari sini dulu, sebuah pemahaman dasar, pemahaman yang sangat sederhana dulu, tapi ini basic. Saya pernah utarakan, tapi saya harus ulangi lagi. Sebab ini akan menentukan arah pandang kita, cara pandang kita terhadap kehidupan ini akan sangat ditentukan oleh pemahaman yang basic ini. Nah, saudara harus tahu dulu bahwa begini, manusia dan hewan itu punya perbedaan yang sangat hakiki. Saya harus awali dengan ini. Manusia dan hewan itu punya perbedaan yang sangat hakiki. Mungkin saudara akan berkata, ya iyalah pastor namanya juga hewan, masa disamain sama manusia. Tetapi kita harus tahu dari mana datangnya perbedaan yang hakiki itu. Sebab perbedaan yang hakiki ini akan mendatangkan sebuah konsekuensi yang sangat besar sekali. Perbedaan yang paling hakiki antara hewan dan manusia adalah manusia dihembuskan nafas kehidupan oleh Tuhan. Itu Kejadian 2 ayat 7, nanti saudara baca di rumah saja. Ini perbedaan yang paling hakiki, dan apa yang saya pahami bahwa nafas kehidupan yang dihembuskan oleh Tuhan ini, inilah unsur pembentuk roh dalam diri manusia. Hewan tidak punya roh. Hanya manusia yang punya roh, sebab manusia yang dihembuskan nafas kehidupan oleh Tuhan. Kita tidak menemukan di Alkitab, maka Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada anjing, kepada kucing, kepada simpanse. Enggak. Hanya manusia yang dihembuskan nafas kehidupan oleh Tuhan. Nah terus kalau saudara ngeliat, loh kok hewan bisa bergerak? Loh jangankan hewan, tumbuhan pun makhluk hidup, makanya bisa bertambah besar, bisa berbuah dan lain sebagainya. Hewan juga makhluk hidup, tapi dia nggak punya roh. Dia punya jiwa, dia punya pikiran, perasaan, kehendak. Makanya jangan aneh kalau saudara piara guguk, guguknya bisa pinter.
Dia bisa marah, dia bisa seneng. Nanti ekornya goyang-goyang, dia lagi seneng. Karena dia memang punya perasaan. Tapi dengar baik ini, ada yang dia nggak punya, namanya roh. Manusia yang diberikan nafas kehidupan ini mendatangkan sebuah implikasi dan konsekuensi yang sangat besar sekali. Kenapa? Sebab apa yang Tuhan investasikan itu pasti akan berhubungan dengan tujuan-tujuan yang Tuhan berikan terhadap sesuatu yang diinvestasikan itu. Ketika manusia diinvestasikan oleh Tuhan, diberikan nafas kehidupan, maka manusia punya tujuan yang sangat berbeda dengan hewan. Hewan itu kan punya tujuan cuman begini saudara, survive. Itu tujuan hewan, survive. Survive untuk hewan adalah mereka bisa bertahan hidup sepanjang-panjangnya, selama-lamanya, senyaman mungkin dengan cara menguasai teritorinya, tidak membiarkan orang masuk ke dalam teritorinya. Tapi intinya tujuan hidup hewan itu ya survive. Dia mau hidup sepanjang-panjangnya, dia mau hidup selama-lamanya. Nah, manusia yang dihembuskan roh nafas kehidupan oleh Tuhan, ini punya tujuan yang berbeda. Selalu kita katakan, visi kita adalah God's ambassador. Kita duta-duta Allah, Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara dan saya, bukan sekedar survive. Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara dan saya untuk menjadi pelaksana kehendaknya. Ini yang mendatangkan implikasi sangat besar sebab kita diinvestasikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Nah, manusia yang jatuh ke dalam dosa mengganti tujuan hidup ini. Tujuan hidupnya jadi just to survive. Sorry, bukannya saya menyamakan manusia dengan hewan, bukan. Tapi dengar baik ini, manusia yang jatuh ke dalam dosa memang punya isi tujuan hidup yang gak ada bedanya dengan hewan. Tapi dengan kualitas yang lebih tinggi. Tapi dengar baik, kalau tujuan isi kehidupan kita hanya just to survive, ini di mata Tuhan adalah purposeless, hidup tanpa tujuan. Sekalipun manusia yang di mata Tuhan purposeless, tetap bisa bikin rencana, tetap bisa bikin planning, tetap bisa merencanakan liburan ke sini, liburan ke sana, kerja ini, kerja itu. Ya, tapi isinya sama, survive. Bagaimana hidup sepanjang-panjangnya, selama-lamanya, dan senyaman-nyamannya hanya dengan kualitas yang lebih tinggi daripada hewan. Nah, saya mau saudara bisa mengunyah dulu ini. Ya. Manusia yang tidak menyadari bahwa dia adalah pelaksana kehendak Tuhan, itu isi hidupnya survive. Cuman hanya dengan kualitas yang lebih tinggi daripada hewan. Lebih kompleks. Perencanaannya lebih kompleks. Tujuan-tujuannya lebih kompleks. Tapi sebenarnya intinya satu, survive. Bagaimana aku bisa hidup lebih panjang, lebih lama, lebih nyaman di bumi ini. Nah, saya rindu bahwa kita semua jangan sampai menghidupi sebuah kehidupan yang purposeless di hadapan Tuhan. Saya ulangi lagi. Apa yang purposeless di hadapan Tuhan, mungkin kita tetap bisa membuat rencana, saudara ya. Bukannya nggak bisa. Bisa. Kita bisa buat rencana pernikahan, beli mobil, beli rumah, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang saudara harus ingat, grand design Tuhan buat hidup kita masing-masing adalah kita pelaksana kehendaknya. Saudara tidak didesain hanya untuk survive di bumi ini. Saudara didesain untuk menjadi pelaksana kehendaknya di bumi ini. Saya ulang lagi, saudara tidak didesain untuk just survive di bumi ini. Manusia yang jatuh ke dalam dosa tadi punya rencana, punya tujuan, tapi ujungnya untuk survive. Sedangkan Tuhan memiliki rencana yang greater, yang lebih besar daripada kita hanya sekedar survive. Dengar baik ini, semua fasilitas, semua kemampuan, serta talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu bukan sekedar untuk membuat saudara lebih nyaman.
Tetapi semua itu Tuhan berikan untuk melayani tujuan utama Tuhan dalam hidup kita masing-masing sesuai kapasitas dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi sebenarnya kita tidak masalah. Saya nih bicara begini bahwa tujuan hidup kita bukan survive, itu bukannya berarti saudara nggak boleh punya kesenangan, saudara nggak boleh punya hobi. Tapi please kita harus tempatkan semuanya dengan proporsional. Hobi, kesenangan yang saudara lakukan itu sebagai refreshment. Supaya saudara segar untuk meneruskan perjalanan saudara menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Saya ulangi lagi, hobi, kesenangan semua, itu bukannya saudara nggak boleh punya itu. Saya tidak mau saudara punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Jangan saudara pikir Tuhan itu psycho, semua yang saudara senang Tuhan pasti murka. Itu kan psycho. Loh, iya kan? But you have to know bahwa hal itu semua saudara lakukan itu seperti refreshment. Kalau saudara punya anak yang masih kecil, ya, ketika apa yang dia sukai saudara berikan, saudara seneng gak? Pasti seneng. Seneng gak kalau dia minta sama kita? Ya seneng, masa minta sama tetangga? Kan enggak. Kita seneng anak kita minta sama kita. Saudara ajak liburan, seneng gak? Seneng. Tapi itu apa? Refreshment. Tujuan utama dia tetap harus sekolah, ya kan? Belajar. Bukan terus udah diajak liburan, Pak, aku gak mau sekolah lagi ya, aku mau liburan aja terus. Nah itu kan minta dijitak. Halo? Enggak, sebab saya tahu bahwa ada kekristenan yang ekstrim. Carinya kenyamanan doang, katanya itu berkat Tuhan. Ada yang ekstrim, kesannya Tuhan itu pokoknya galak banget. Apa yang kita seneng, kita lakukan digetok langsung lah. Kan kita jadi punya gambaran yang salah kayak Tuhan itu psycho. Makanya saya harus meletakkan fondasi ini dulu. Bahwa kesenangan, hobi itu refreshment supaya saudara lebih segar lagi melanjutkan perjalanan saudara melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang namanya refreshment itu bukan tujuan. Itu untuk menyegarkan. Ini kan perjalanan yang panjang saudara. Kayak ada rest area. Rest area itu kan bukan tujuan kita kalau kita nyetir dari Jakarta ke Semarang. Kita pasti mau stop di tengah jalan. Kita mau makan dulu, ke toilet dulu untuk refreshment. Tapi itu bukan tujuan. Gak ada kan yang kemudian stop di rest area. Oh udah aku nginep di sini aja deh udah cukup. No. Jadi kita jangan punya gambaran yang salah tentang Tuhan. Ya. Nah, ada sebuah kabar baik. Tadi saya katakan bahwa Tuhan sangat ingin. Bahwa Tuhan punya grand design. Bahwa saudara adalah pelaksana kehendak Tuhan di bumi ini. Nah sekarang ada sebuah kabar baik. Sejatinya Tuhan sangat mau agar umatnya memahami apa yang menjadi kehendak kerajaannya dalam hidupnya. Saya ulang lagi, Tuhan sangat rindu, Tuhan sangat mau supaya saudara dan saya dapat mengetahui untuk memberitahu kepada saudara dan saya apa yang menjadi kehendaknya. Tapi paradoksnya umatnya seringkali bingung dan sulit untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendaknya. Jadi saya ulangi lagi. Dari sisi Tuhan, Tuhan sangat mau umatnya tahu. Tapi kalau kita mau jujur dari sisi kita suka bingung apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Paradoks kan? Dari sisi Tuhan, Tuhan mau kita tahu, tapi dari sisi kita, ini apa sih? Ya kan? Kenapa menurut saudara? Mari kita mulai dulu. Matius 7 ayat yang ke-6. Ini bukan Tuhan suka main teka-teki saudara, enggak ya. Matius 7 ayat yang ke-6. Saya ingin menjelaskan beberapa ayat untuk saudara sebagai petunjuk, sebagai clue-clue supaya kita dapat memahami
apa yang Tuhan inginkan. Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Alkitab bilang jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Tahukah saudara bahwa kehendak Tuhan itu mutiara dan barang yang kudus? Makanya begini, Tuhan memang mau banget umatnya tahu apa yang menjadi kehendaknya. Tapi kenapa seringkali kita sulit untuk mencari tahu apa yang Tuhan inginkan? Sebab kehendaknya itu memang barang kudus dan mutiara. Tuhan tidak mau memberikan kehendaknya kepada orang yang kemudian hanya menakar-nakar. Ini enak gak ya? Kalau gak enak ya saya tinggalkan, saya gak mau lakukan. Enggak bisa. Itu seperti barang kudus yang diinjak-injak. Itu seperti buang mutiara ke mulut babi. Makanya seakan-akan kita sulit menemukan itu. Sebab memang Tuhan mencari pelaksana kehendaknya adalah orang-orang yang serius mau melaksanakannya. This is not an option. Once you know, sekali kita tahu, Tuhan mau kita lemparkan diri kita pada kehendak Tuhan. Sampai kehendak Tuhan itu jadi. Tuhan tidak akan berikan kepada orang yang masih mau menimbang-nimbang, yang tidak punya kesungguhan hati untuk melakukannya. Tuhan tidak akan beritahu hal itu. Makanya ada ujian-ujian. Itu yang membuat kita sulit untuk membaca, untuk mengerti, untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh. Yang sekali dia tahu, nyawanya dia berikan untuk itu. Tidak bisa yang hanya cuman mau tahu, lalu menimbang-nimbang, ini enak gak ya? Ini cocok gak buat saya? Kalau gak enak aku tinggalkan deh. Aku gak mau, aku mundur. Makanya sekalipun Alkitab bilang sahabat Tuhan Abraham. Emang gampang? Coba lihat. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Sekalipun Abraham bapak orang beriman sekaligus sahabat Allah, dia tetap enggak diberitahu jelas dan diuji apakah dia serius ingin menjadi pelaksana kehendak Tuhan atau tidak. Makanya Alkitab katakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kalau saudara merenungkan hidup Abraham, tidak mudah saudara. Dibutuhkan kesungguhan, semua kehendak Tuhan pasti mendatangkan tantangan. Baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Tantangan yang dari dalam itu bisa berupa orang-orang yang di sekitar saudara, yang harusnya mendukung saudara malah menghambat saudara, itu bisa. Tantangan dari luar, jelas banyak. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang sungguh mau melakukan kehendaknya. Dan saya selalu katakan ini tidak mudah. Ingat Abraham bapak orang beriman. Enggak gampang saudara, dijanjikan punya anak. Enggak dapat. Abraham sempat tergesa-gesa, enggak sabar, budaknya diambil. Jadi bikin malapetaka sampai sekarang. Enggak gampang. Tuhan sengaja seperti menutupi sesuatu dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kenapa sih Tuhan enggak kasih gampangnya aja? Kasih tahu semuanya biar jelas. Enggak, supaya yang pertama diuji kesungguhan Abraham. Dia betul-betul mau enggak jadi pelaksana kehendaknya. 2, membuat Abraham tetap bergantung sama Tuhan. Ya. Membuat Abraham tetap bergantung sama Tuhan. Manusia cenderung maunya tahu langsung dari ujung sampai ujung. Tapi Tuhan gak mau begitu. Diuji kesungguhan kita. Nah itulah sebabnya banyak orang yang kemudian menyerah di tengah jalan. Gugur di tengah jalan. Dan saya berdoa saudara gak ada yang seperti itu.
Manusia itu kan mau tahu clear. Ingat, Abraham aja nggak tahu, saudara. Dia hanya perlu taat. Manusia saking mau taunya, satu kali belum lama ini, biasa kalau udah akhir tahun, ada aja buku-buku ramalan, lalu ada satu orang yang hobinya begitu, dan ini kan Cynthia sudah deket nih ya. Ini habis tahun baru, Cynthia langsung. Ada yang tanya sama saya, pastor, gimana pandangan pastor tentang buku-buku ramalan ini? Ini katanya dia bilang show apalah, saya lupa. Show apa, misalnya ya ini, misalnya hati-hati, show kuda bisa ada kecelakaan. Ini benar nggak pastor? Saya bilang, hello, dari sekian puluh juta show kuda. Loh, iya dong. Kan buku ramalan itu isinya gitu. Tahun ini, show ini bisnisnya naik, ini bisnisnya turun. Yang ini ada orang tua meninggal. Yang ini ada ini. Dia tuh bilang, saya tuh bilang, lah pakai logika aja. Misalnya dibilang, show anjing ada orang tua yang meninggal. Dari sekian puluh juta orang show anjing, pasti adalah yang orang tuanya meninggal. Lu ini kan common sense, ya kan? Entar ada show kuda, bisnisnya turun. Ya iya, dari sekian ratus juta show kuda, pasti ada yang bisnisnya turun. Yakin semuanya turun? Pasti enggak kan? Tapi manusia selalu mau tahu, selalu mau tahu. Padahal Abraham dia aja nggak tahu. Dan Tuhan bikin itu. It's okay, supaya Abraham tetap bergantung sama Tuhan. Step by step Tuhan tuntun. Coba kalau saudara pikir, renungkan hidup Daud. Daud kan diurapi jadi raja. Atau diurapi pertama kali menerima janji itu. Jauh sebelum dia mengalahkan Goliat. Ya kan? Waktu Samuel datang, dilihat satu-satu anaknya Isai. Enggak, bukan. Sampai akhirnya Samuel tanya kan, masih ada lagi enggak? Isai bilang, oh ya ada satu, belum pulang. Itu Samuel mengurapi Daud pertama kali. Tapi apa yang terjadi dalam hidup Daud setelah peristiwa itu? Apakah langsung? Enggak. Yang ada Daud dibawa dari satu krisis kepada krisis yang lain. Ada begitu banyak tantangan. Dia dikejar-kejar. Dia pernah dikejar Saul. Dia pernah mau dibunuh sama rakyatnya sendiri. Ada begitu banyak hal yang terjadi. Tapi dengar baik ini, Tuhan mencari orang-orang yang tetap mau bertekad melakukan kehendak-Nya. Makanya tidak mudah kita menemukan kehendak Tuhan, tapi jangan berhenti mencarinya. Dan jangan tanya sama saya, sebab saya pun tidak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Saya pun sibuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya bisa memberikan clue-clue. Saya bisa memberikan hal-hal yang bisa membuat kita bersama-sama mencari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sifatnya personal. Saudara tidak bisa minta tumpang tangan pendeta, minta tumpang kaki, suruh dia yang tanyain sama Tuhan. Enggak bisa begitu. Tuhan cari orang-orang yang menghargai kehendak Tuhan. Seperti barang kudus, seperti mutiara. Di mana dia punya kebulatan hati. Sekali dia tahu, dia lemparkan dirinya sampai mati. Sampai kehendak Tuhan itu jadi. Hidup kita lebih dari hanya untuk survive. Kita bukan didesain Tuhan untuk survive. Kita didesain Tuhan untuk jadi pelaksana kehendak-Nya. Kalau saudara diberikan fasilitas kenyamanan semua, itu untuk to serve kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau saudara lakukan. Siapapun dia harus berjuang melakukan kehendak Allah. Harus punya niat untuk menggenapinya, sekalipun harus mengiris kedagingan dan kesenangan kita. So, memasuki tahun baru ini, bolehkah kita membuat perencanaan? Biasanya orang bikin resolusi, bikin perencanaan. Saya harus katakan, harus. Sebab memang benar, if we fail to plan, we plan to fail. Kalau kita gagal merencanakan, kita merencanakan untuk gagal. Ya. Saudara jangan takut untuk membuat perencanaan. Yang jadi persoalan, apa isi perencanaanmu itu? Is it only just about you and yourself, atau this is about God? Itu yang jadi persoalan. Ketika saudara membuat perencanaan,
Kita harus bertanya sama diri kita sendiri, is it just to survive? Is it only about me and myself? Atau it's all about God? Ya, it's all about God. Apakah perencanaan yang kita buat berpusat pada aku atau berpusat pada Tuhan? Apakah kita bisa merencanakan pertumbuhan rohani kita lebih penting daripada pertumbuhan harta kita? Itu kan kita bisa jawab masing-masing, saudara. Ada orang sibuk bikin perencanaan. Dia bisa sibuk membuat perencanaan how to grow their wealth. Itu nggak salah, itu harus. Gimana strateginya, tambah tanah sini, tambah rumah sini. Tapi kita bisa lupa untuk merencanakan apa yang menjadi target pertumbuhan rohani kita. Apakah saudara memperkarakan, apakah kasih aku bertambah sama orang lain, apakah belas kasihan aku bertambah. Kita bisa berperkara, kita bisa memikirkan ulang bisnis-bisnis kita, tapi apakah kita memperkarakan ulang keadaan hati kita di hadapan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, apakah kita ikut memperkarakan itu juga? Atau kita cuma sibuk urusan just to survive? Boleh nggak bikin perencanaan liburan tahun depan? Boleh, bikin 10 tahun ke depan kalau perlu. But remember, that's only refreshment. Supaya saudara bisa terus berjalan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan sibuk pada yang aksesoris, melupakan yang esensi. Harusnya kita sibuk pada yang esensi. Aksesoris sebagai tambahan, sebagai refreshment, sebagai penyegar, pemanis. That's okay. Not a problem at all. Mazmur 37 ayat 4. Ini saudara hafal pasti ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Banyak orang suka pakai ayat ini tapi mengartikannya salah. Mengartikannya seenaknya. Makanya ayat ini saya lebih suka versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Atau Bahasa Indonesia Sehari-hari juga terjemahannya mirip. Carilah kebahagiaanmu pada Tuhan, Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Kalau dalam ESV, delight yourself in the Lord. Coba lihat. Banyak orang senang belakangnya, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tapi lupa depannya, padahal kuncinya itu ada di kata depan. Carilah kebahagiaanmu pada Tuhan, maka Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Kalau kita belum menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan, percayalah hati kita pasti kosong terus. Kita bisa punya banyak uang, kita bisa punya fasilitas yang hebat, tapi tetap aja selalu ada yang kurang. Karena kita belum menemukan kepuasan kita di dalam Tuhan. Makanya Alkitab bilang, cari dulu kepuasanmu, cari dulu kebahagiaanmu, delight yourself dulu in the Lord. Ketika kita membuat perencanaan, jangan berfokus pada, ayo kita bikin rencana, nanti Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Seharusnya kita serius mencari Tuhan, kita serius menemukan kepuasan kita dalam Tuhan. Maka hatimu akan dipuaskan juga oleh Tuhan. Sebab apa? Kalau orang sudah menemukan kepuasan dalam Tuhan, ada proses ini, sinkronisasi. Ada proses ini, sinkronisasi. Maka hati kita juga akan merasa puas. Ya. Hati kita akan merasa puas. Mungkin ada saudara yang belum bisa akhir tahunan ke luar negeri. Tapi dengar baik ini. Kalau saudara menemukan kepuasan di dalam Tuhan, hatimu tetap dipuaskan. Tapi kalau kita tidak menemukan kepuasan dalam Tuhan, sekalipun saudara ke luar negeri manapun, ke ujung langit manapun, tetap aja ada yang kurang. Percaya.
Tetap aja ada yang kurang. Kenapa? Sebab hatinya belum disinkronisasi. Harusnya disinkronisasi dulu. Yeremia 29 ayat 11. Nah, ini ayat favorit juga. Tapi kita bacanya sampai 14. Jangan dipotong ayat yang ke-11 doang. Oke, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Saudara, tanamkan dulu ini dalam hatimu bahwa Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Sekalipun hidup kita sedang menghadapi hal-hal yang berat, dengar baik, itu bukan kecelakaan. Jangan pernah berpikir Tuhan merencanakan kecelakaan atas hidupku. Enggak, Tuhan merencanakan damai sejahtera. Nah, tapi ini jangan dipotong sampai di sini. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, rancangan yang penuh harapan damai sejahtera tadi Tuhan berikan. Yang pertama, kepada orang yang berseru dan berdoa kepada Tuhan. Orang senang dengan ayat yang ke-11, tapi dia lupakan ayat 12, 13, 14. Coba kita baca dulu, 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan seterusnya. Ada sebuah rancangan, bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Untuk orang yang datang kepada Tuhan, berdoa, mencari, menemukan, menanyakan dengan segenap hati. Ini PR yang harus kita lakukan. Apakah kita serius menanyakan Tuhan? Apakah kita serius mencari Tuhan? Ada banyak orang tidak serius mencari Tuhan, tidak serius melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang ia kerjakan. Tapi dia hanya mengharapkan ayat 11-nya tadi doang. Ya. So, tahun 2023 orang boleh bilang ini tahun yang gelap. Tapi saya mau beritahu saudara, tahun 2023 adalah tahun yang gelap bagi dia yang tidak hidup dalam terang. Saya ulangi lagi, tahun 2023 kalau saudara baca di koran, dengar di YouTube, pengamat ekonomi, ini tahun yang gelap. Yes, gelap, of course. Kapanpun jadi tahun yang gelap bagi orang yang tidak hidup dalam terang. Tapi buat saudara, Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Kalau kita berada dalam terang, kegelapan tidak akan pernah bisa menguasai kita. Gelap adalah kondisi di mana absennya terang. Yang perlu kita lakukan, aktivasikan terang yang ada dalam hidup saudara. Kita sendiri tidak punya terang, saudara. Terang kita berasal dari Tuhan. Ini kayak lampu, saudara, ya. Lampunya di sana, listriknya di sana. What we need to do, turn on. Saklarnya di switch on. Begitu di switch on, terang. Listriknya di sana, tapi selama kita nggak switch on, selama kita nggak aktivasikan, tetap kondisi gelap. So jangan takut dengan apa yang orang katakan, pengamat ekonomi katakan. Tahun 2023 gelap untuk orang yang tidak hidup dalam terang. Tapi kalau saudara punya terang yang bercahaya dalam hidup saudara, mau tahun apapun, saudara tetap bisa melewatinya bersama Tuhan. Satu ayat terakhir, Mazmur 126 ayat 6, lalu kita selesai. What we have to do then? Pemusik boleh maju ke depan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
Kunci di ayat ini bukan hanya menabur. Memang banyak orang ya yang senang dengan ayat ini tentang menabur ya. Apalagi kalau dihubungkan yang diingat, maka Ishak bertambah kaya, semakin kaya dan makin kaya, ya kan? Itu udah ayat favorit saudara ya. Tapi saya mau saudara pada kesempatan ini perhatikan kata di depan. Orang yang apa? Garis bawahi ini, berjalan maju. Tantangan boleh berat, keadaan boleh berat, tapi jangan pernah berjalan mundur. Saudara harus tetap berjalan maju. Untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan itu enggak gampang. Ya, kita harus berjalan maju. Tantangan akan banyak dari dalam, dari luar, dari kiri, kanan, atas, bawah. Ya, saudara harus berjalan maju. Berjalan maju terus, jangan menyerah. Cari Dia. Tuhan bilang tadi, Tuhan akan berkenan ditemui. Sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh berseru kepadanya. Maka Ia akan memberikan sebuah rancangan yang bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan penuh harapan, rancangan damai sejahtera. Jangan takut dengan tahun 2023, sebab terang Tuhan ada dalam diri kita semua. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.